Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Masih bersemangat mendengarkan firman? Amin. Haleluya. Kita percaya dengan segala kesibukan kita datang di tempat ini, usaha kita itu Tuhan perhitungkan. Amin. Oke, saya percaya kita semua orang-orang GPI Harmagedon yang ada di sini bukan orang-orang yang pengangguran, yang tidak tahu berbuat apa, tetapi kita ada di sini walaupun semua sibuk, kita boleh menyediakan waktu untuk Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Amin. Bahkan kita pun punya waktu untuk beribadah, itu luar biasa. Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang mereka ingin beribadah seperti ini, tetapi waktu dan kesempatan tidak ada. Apalagi orang-orang yang di rumah sakit, mau suka beribadah tapi terbaring di rumah sakit, so dengan infus di hidung, di tangan, di kaki, mau bikin apa lagi? Tapi kita menghargai akan kasih karunia Tuhan, kita boleh diberikan waktu untuk beribadah. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, tema khotbah saya boleh dikatakan cukup berat. Temanya saja berat, apalagi melakukan. Oke, tema khotbah pagi hari ini adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya percaya jemaat GPI Harmagedon pada baik-baik semuanya. Amin. 1 Petrus 3 1 Petrus 3 ayat 9. Yang lebih dulu mendapatkan silakan dibaca. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Haleluya. Jadi di sini dikatakan ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Haleluya. Ternyata kita dipanggil untuk diberkati. Amin. Tapi untuk kita dipanggil untuk diberkati dan memberkati. Kalau kita mau diberkati, syaratnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Kalau manusianya kita kan begini. Kalau ngana baik pak kita juga baik pak ngana. Kalau ngana jahat pak kita lebih jahat dari ngana. Tapi ini firman Tuhan lain. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti kalau ada orang yang lagi maki-maki kita, jangan balas. Alkitab sini katakan berkati. Kalau ada orang yang lagi menindas kita, jangan balas, tetapi diberkati. Kalau ada orang yang lagi jelek-jelekkan kita, lagi gosipkan kita, jangan dibalas, tetapi diberkati. Amin. Saya ajak tangannya taruh di dada dan katakan haleluya. Tarik nafas panjang-panjang, haleluya. Ini firman luar biasa. Jadi kita itu ketika disakiti oleh orang pasti kita marah, kita kecewa, toh, dan ingin membalas. Tapi ini firman bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena untuk itulah kamu dipanggil. Haleluya. Ternyata menjadi anak Tuhan mahal harganya. Sangat mahal untuk menjadi anak Tuhan. Orang lagi caci maki kita tidak boleh membalas, karena Tuhan bilang untuk itulah engkau dipanggil.
Engkau dipanggil untuk memberkati, bukan untuk membalas yang jahat. Amin. Amin. Kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, Bapak Ibu Saudara? Mari kita buka Lukas 6 ayat 35 dan 36. Lukas 6 ayat 35. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Lukas 6 ayat 35 dan 36. 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi di sini dikatakan, kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena kita punya Tuhan Yesus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena firman Tuhan di sini dikatakan, Lukas 6 ayat 35-36. Di sini untuk kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Di sini dikatakan supaya kamu menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan agar supaya kita disebut anak-anak Allah. Kalau mau ditanya hari ini siapa yang anak Allah? Pasti semua angkat tangan dong. Toh? Kita sudah bertahun-tahun di gereja beribadah, masa sih anak setan? Toh? Tetapi ini levelnya naik. Untuk menjadi anak-anak Allah, syaratnya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan melakukan hal itu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak termasuk kategori anak-anak Allah. Makanya saya katakan tadi, firman Tuhan hari ini berat. Mudah untuk diucapkan dan sulit untuk dilakukan. Menjadi anak-anak Allah ternyata kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya ambil contoh begini. Misalnya, Mak Mei dan Ibu Ita, toh kakak adik toh, baku sayang sekali. Toh. Jadi, misalnya ini Mak Mei lagi bikin salah. Tiba-tiba Ibu Ita tegur. Dia bukannya mengakui kesalahan, tapi dia balik marah. Dia pasang muka kalau perlunya cerita. Contoh ini. Dan di sini apa yang menjadi reaksi dari Ibu Ita menghadapi situasi seperti ini? Toh, apakah Ibu Ita juga akan membalas yang jahat? Mana lagi model begitu? Kau mau tegur, mau kasih taunya, mau dengar, tunggu kan? Toh, jadi kalau manusianya orang seperti itu, pengen untuk membalas ini orang kelakuan ini bikin sakit hati sekali, bikin kesal sekali itu hati. Toh, jadi rasanya ingin membalas. Tetapi firman Tuhan bilang untuk menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan di sini dikatakan supaya upahmu besar di surga. Bukan upah kecil, makanya mahal. Upahmu besar di surga. Untuk kita menerima upah yang besar di surga, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Di tempat kerja ada teman yang bikin kesal, pasti. Toh? Di pelayanan pasti ada.
Di keluarga, kakak beradik pasti ada. Di mana-mana kita berada, pasti ada saja orang yang bikin kesal orang. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, supaya upahmu besar di surga. Baru pembukaan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Yang terakhir, poin 3 ini adalah Roma 12 ayat 19. Mohon Adi yang baca Roma 12 ayat 19. Kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Roma 12 Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi dikatakan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak saya dan saudara. Jadi kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Seringkali kita ini mengambil alih haknya Tuhan. Toh, ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita mengambil alih haknya Tuhan. Sementara kita, orang lain punya hak saja, itu tidak baik. Toh, kalau orang lain punya hak kita ambil, pasti orangnya marah. Dan itu sesuatu yang tidak baik, mengambil hak orang lain. Toh, di sini dikatakan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tetapi banyak di antara kita melakukan hal ini. Kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu artinya kita lagi mengambil haknya Tuhan. Tambah lebih berat Bapak Ibu Saudara ini. Jadi pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang lagi hina kita, ada orang yang lagi jelek-jelekkan kita, firman Tuhan tadi katakan, kita belajar untuk memberkati. Enak, tidak enak. Mudah, tidak mudah. Tetapi firman Tuhan katakan, kita harus melakukannya. Amin. Nah, di sini kita akan masuk contoh seorang hamba Tuhan yang luar biasa dalam Alkitab, yang dia melakukan yang namanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita pasti tahu siapa raja yang terkenal. Dia adalah seorang Raja Daud yang dalam kehidupannya dia boleh mengalami satu hal yang luar biasa. Dalam kehidupan Raja Daud ini ada dua musuh yang terbesar yang harus Daud hadapi. Kira-kira ada yang tahu? Saul. Dua? Absalom. Jadi musuh terbesar Daud bukannya orang Filistin, bukannya orang Bani Amon, bukannya orang Bani Moab, tetapi musuh terbesarnya Daud adalah Raja Saul sendiri sebagai mertuanya dan anaknya Absalom, anak kandung. Jadi musuh kita bukan ada di seberang lautan sana. Musuh kita bukan ada di Gunung Kalabat sana. Musuh kita ada di samping kiri dan kanan. Musuh kita ada di dalam rumah. Raja Saul, kalau kita tahu bersama ini mau baca ceritanya sangat panjang. Jadi begini, Raja Saul ini waktu dia berperang melawan Goliat, ya kan? Kita tahu bersama waktu dia berperang melawan Goliat, sebenarnya itu satu hal kekalahan besar bagi Saul. Sebelum berperang saja dia sudah takut. Saul dengan bangsa Israel saat itu tidak mau maju lagi berperang karena mendengar perkataan-perkataan dari Goliat, seorang raksasa.
Dan waktu itu sepertinya bangsa Israel itu sudah berada di titik kekalahan. Tetapi Daud, dia datang di tempat itu bukan tujuan untuk berperang. Dia hanya pergi untuk melihat kakak-kakaknya. Tetapi waktu dia mendengar Goliat itu ngata-ngatain orang Israel, imannya itu bangkit. Dan Daud melakukan sesuatu yang di luar dugaan seorang raja, di luar dugaan kakak-kakaknya. Dia harus maju berperang melawan Goliat. Artinya bahwa kalau Daud saat itu tidak maju berperang, mungkin Saul hari itu mati di tangan Goliat. Bangsa Israel mengalami kekalahan yang besar. Tetapi waktu Daud maju berperang, itu artinya Daud menolong Saul, Daud menolong bangsa Israel. Amin. Dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa, Goliat dikalahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud ketika Saul, seorang raja yang pernah dia tolong, justru memusuhi dia. Akibat dari Raja Saul tidak bisa menerima kenyataan ini, wanita-wanita Israel memuji-muji Daud, dan itu membuat Saul cemburu. Dan mulai dari situ dia membenci Daud. Jadi Saul itu mengejar Daud dari tempat satu ke tempat yang lain, dari gua satu ke gua yang lain, dari kampung satu ke kampung yang lain. Saul mengejar Daud untuk dibunuh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hatinya Daud seperti apa? Orang yang pernah dia tolong, orang yang pernah dia bantu dengan hati yang tulus, tetapi justru memusuhi dia, bahkan mau membunuh dia. Ini satu hal yang luar biasa yang perlu saya dan saudara contohi. Amin. Kalau kita buka 1 Samuel 24, itu kisah tentang bagaimana Saul itu lagi mengejar-ngejar Daud. Kita akan baca di sini karena ada hal yang penting yang dilakukan oleh Daud. 1 Samuel ayat 24. Di sini saya akan baca begini. Dari ayat 1. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ternyata di Israel ada gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua. Dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Perhatikan di sini. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Jadi perhatikan di sini, ini orang-orangnya Daud bilang kepada Daud begini. Ini pakai firman lagi, sudah tiba di mana Tuhan katakan Tuhan akan menyerahkan musuh. Perhatikan, kita baca terus. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Jadi di sini begini. Waktu Daud kan tidak bunuh Saul, tapi waktu Daud potong jubahnya Saul, cuma dari ujung dia potong, tiba-tiba dia merasa hatinya berdebar-debar. Dan kepekaan Daud itu datang. Dia tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki dia melakukan hal itu. Jadi
hanya ujung bajunya Saul Daud potong, membuat hatinya Daud itu tidak damai sejahtera. Hatinya berdebar-debar. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Jadi di dalam situasi kondisi seperti itu, Daud masih mampu memanggil Saul sebagai tuannya. Kalau pikir, Saul ndak hargai kita, Saulnya ndak hormati kita, dia dusu-dusu pak kita untuk membunuh pak kita, ngapain menghormati pak dia, ngapain menghargai pak dia. Tetapi ternyata Daud masih memanggil Tuanku. Kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ini yang menjadi pegangan bagi Raja Daud, ayat ini, bahwa dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah. Daud masih menyembah, masih menghormati Saul ini. Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Jadi ternyata Saul juga jadi panas karena ada orang-orang yang kasih panas. Ada orang-orang kasih panas Pak Saul, Daud itu lagi mengikhtiarkan celaka bagi Saul. Padahal tidak seperti itu. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku. Habis dia panggil Tuhan, dia panggil ayah, karena kan ini Saul DP bapak mantu toh. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau itu mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Jadi Daud kasih tahu Pak Saul bahwa kalau kita punya niat jahat, kita ada rencana membunuh Raja Saul, pasti saya sudah bunuh. Karena kesempatan itu ada. Saul lagi tertidur pulas, Daud dengan orang-orangnya ada di situ. Makanya orang-orang Daud bilang begini, sudah tiba waktu, firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Daud cuma potong jubah dari Saul, hatinya langsung berdebar-debar. Dan di situ menjadi tanda bagi Daud bahwa Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Jadi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud tidak melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Yang ada bagi Daud, dia berdoa, Tuhan kiranya menjauhkan aku daripada aku berbuat jahat kepada orang yang diurapi Tuhan. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Ini masih fokus? Amin. Ini firman Tuhan ini kita dengar baik-baik karena ini setiap hari kita alami.
Sekali lagi saya katakan, musuh kita itu tidak jauh-jauh. Musuh kita ada di dalam rumah. Toh. Jadi, dan di sini kita tahu bersama bahwa ternyata Daud itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Raja Daud masih menunjukkan rasa hormatnya kepada Raja Saul. Toh. Daud masih menunjukkan rasa dia menghargai Saul sebagai mertuanya. Dan itu yang perlu kita contohi. Kalau sekarang anak-anak mantu sekarang, dapat papa mantu model begitu, Fred. Toh, jadi baku habis jodoh orang bilang. Tetapi ini Daud contoh yang luar biasa. Orang sebagai anak-anak mantu, mau mama mantu, mau papa mantu, sejahat bagaimanapun, ternyata kita tetap menghargai mereka. Oke, yang kedua tadi dikatakan bahwa musuh Daud yang terbesar yang kedua adalah anak kandungnya sendiri. Absalom. Absalom di sini di dalam 1 Samuel. Jadi ini 1 Samuel 15. Ini kita tidak akan baca lagi 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 37. Itu dengan judul Daud melarikan diri dari Yerusalem. Nanti baca di rumah ya. 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 37. Yang kita baca sekarang ayat 23 dan 30. Sorry 2 Samuel bukan 1 Samuel. 2 Samuel 15. Kalau yang saudara boleh baca. Samuel 15 ayat 23 di sini dikatakan seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Ayat 30. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, seorang raja yang sangat dihormati dan dihargai terusir dari istananya hanya karena anak kandungnya sendiri. Ini judulnya Daud melarikan diri dari Yerusalem. Jadi waktu Absalom rampas tahta kerajaan ini, Daud dan orang-orangnya memilih untuk keluar dari istana. Mereka keluar melarikan diri. Pertanyaan saya, apakah Raja Daud tidak mampu menghadapi Absalom? Kan? Apakah Raja Daud dia tidak mampu mengalahkan Absalom? Dia sangat mampu Bapak Ibu Saudara. Dan dia sangat bisa. Dia seorang panglima. Tuh, kemana-mana dia berperang mengalahkan orang Filistin. Di mana-mana dia berperang dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Masa sih cuma seorang Absalom dia tidak bisa menang? Tetapi ini yang Daud lakukan. Kenapa dia lebih memilih keluar dari istana? Karena dia tidak mau berperang melawan anaknya sendiri. Mereka keluar dari istana. Alkitab sini tulis di ayat 23 dikatakan bahwa seluruh negeri itu menangis. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, misalnya ini orang menipu-nipu. Toh, karena terjadi sesuatu lalu melarikan diri ke atas bukit, toh, ke atas gunung sambil berjalan dengan air mata. Aduh, tersapu-sapu ini dada menangis. Jadi seluruh negeri ini bukan cuma 1-2 orang yang menangis. Ini seluruh negeri menangis. Semua orang-orangnya Daud itu menangis.
Karena apa? Absalom telah merampas tahta daripada Raja Daud. Jadi mereka keluar dari istana. Di ayat 30 dikatakan Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Namanya pelarian. Lari dari istana, terselopnya ndak ada. Jadi Daud mendaki gunung, ndak pakai selop, berjalan kaki telanjang begitu. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Seorang raja yang dihargai, dihormati, raja yang kaya raya, tetapi harus keluar meninggalkan istana cuma karena dia tidak mau berperang melawan anaknya sendiri. Tahta kerajaan itu dirampas oleh Absalom dan Daud harus keluar melarikan diri dari situ. Mereka berjalan bukan di tanah rata, Alkitab tulis mendaki bukit. So, sesak ini hati, tambah ding sesak lagi mau naik gunung. Jadi double DP hosa. Tuh, orang saja cuma duduk-duduk, kalau ini hati lagi sesak, aduh, dapat lihat tuh muka sama ding papa bilang muka belimbing botol. Tapi ini so sesak hati, naik gunung lagi. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh banyak orang. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau Daud lakukan hal ini karena dia menanti upaya yang besar di sorga. Amin. Di dalam pembacaan kita hari ini 2 Samuel 16 ayat 5. Ini lanjutan dari kisah Absalom ini. 2 Samuel 16 ayat 5. Di sini dikatakan, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Perhatikan, jadi ini dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sedih, lagi galau, lagi sakit hati, tetapi kemudian bertemu lagi dengan ini namanya Simei ini. Dan apa yang dilakukan oleh Simei? Simei justru mengutuk-utuk Daud, Simei justru menyalahkan Daud. Dia berkata bahwa Daud itu telah merampas tahta Saul, Daud itu adalah seorang penumpah darah, Daud itu adalah seorang dursila. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan tertekan berat, dalam keadaan hati yang gundah gulana, ditambah dengan ini Simei ini datang tiba-tiba mengutuk. Dia kutuki Daud luar biasa. Kalau kita baca terus begini, ayatnya yang kelima tadi kan, ayat 6 di sini. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Jadi dia lempar-lempar batu, bukan cuma kata-kata, deng batu dia lempar. Jadi dia lempar deng kata-kata, lempar deng batu juga ternyata. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Kira-kira perkataan Simei ini betul? Tidak betul. Tetapi itu yang harus Daud terima. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa kau berbuat demikian? Jadi begini, artinya dengan kata lain begini, Daud bilang kepada anak buahnya begini,
Kalau Tuhan yang izinkan si Mei harus mengutuki dia, apa yang harus aku perbuat? Tuh. Kalau Tuhan yang izinkan dia mesti kutuk pada Daud, apa yang Daud melakukan? Tuh, apakah Daud melawan kehendak Tuhan? Jadi dia katakan kepada anak buahnya, biarlah dia mengutuk. Kalau kita baca terus di sini dikatakan begini. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Perhatikan ayat 12, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu kepadaku pada hari ini. Jadi ketika anak buah dari Daud berkata bahwa izinkanlah aku memenggal kepalanya, kenapa anjing mati ini harus mengutuk-ngutuki raja? Tapi Daud katakan bahwa kalau itu Tuhan izinkan, kita mau apa? Bahkan di sini ayat 12 itu luar biasa, itu adalah imannya daripada Daud. Dia berkata, biar Tuhan akan menggantikan kutuk orang ini kepadaku menjadi kebaikan. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang Daud lakukan adalah dia memperkuat imannya untuk dia tahu bahwa ke depannya kalau Tuhan yang akan memberkati dia, pasti diberkati. Hari ini pelajaran bagi saya dan saudara bahwa ketika saya dan saudara menerima hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak, jangan cepat-cepat kita membalas, tapi mari kita belajar untuk memberkati. Amin. Banyak sekali ayat-ayat dengan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam perjanjian lama itu banyak DP ayat-ayat, apalagi di perjanjian baru. Berarti yang orang perkatakan selama ini begini, oh kalau hukum perjanjian lama kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, toh nyawa ganti nyawa. Tetapi ternyata hukum kasih itu sudah berlaku dari zaman perjanjian lama. Daud boleh melakukan hal ini, dia hidup dalam perjanjian lama. Yusuf boleh melakukan hal seperti ini dalam perjanjian lama. Berarti hal ini sangat penting, apalagi bagi saya dan saudara yang hidup di dalam perjanjian baru, yang dikatakan sebagai zaman hukum kasih. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini memberikan pelajaran bagi saya dan saudara, ternyata bahwa di dalam kehidupan saya dan saudara banyak sekali mengalami yang namanya pahit. Loh? Siapa sini yang pernah mengalami rasa pahit di hati? Artinya hal-hal yang tidak enak yang harus kita alami. Apakah itu dialami dari suami, toh dialami dari istri, dialami dari anak-anak, dialami dari orang tua, dialami dari teman-teman pelayanan, dari siapa saja. Di tempat-tempat kerja, di sana ada proses yang Tuhan izinkan. Jadi, kalau Daud alami dari mertuanya, dari anak kandungnya, saya dan saudara yang ada di sini, saya tidak tahu apakah engkau mengalami dari suamimu, apakah engkau lagi mengalami dari istrimu, mengalami dari anakmu atau dari orang tuamu, dari temanmu. Yang pasti firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Firman Tuhan tadi sudah disampaikan bahwa kita mau menerima berkat Tuhan. Amin. Kita mau diberkati. Amin. Mau menerima upah besar di sorga. Amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan menjadi kesaksian saya begini, ternyata dalam hidup saya sebelum bertobat, sesudah bertobat pun, ternyata kita tetap banyak mengalami yang namanya rasa pahit dalam hidup, ya kan? Proses demi proses yang orang alami, kita mengalami yang namanya disakiti, dikecewakan, toh
mengalami yang namanya dijelek-jelekkan orang, toh digosipkan orang, dihianati. Kita semua pasti mengalami. Atau di sini cuma jadi korban yang tidak ada pelaku di sini. Kita rasa kita pernah jadi korban dan kita juga pernah menjadi pelaku. Kalau kita pernah menjadi pelaku, hari ini firman Tuhan disampaikan, mari kita sama-sama bertobat. Amin. Dan kalau kita menjadi korban, kuatkanlah imanmu seperti Daud yang menguatkan imannya kepada Tuhan, dan dia menanti upah besar di sorga. Dia menunggu Tuhan berbuat hal-hal yang baik kepadanya. Dia menanti itu kutuk orang kepadanya, itu Tuhan gantikan dengan hal-hal yang baik. Amin. Jadi begini, saya pernah alami situasi begini. Ini dalam satu rumah. Karena itu orang, dia melakukan kesalahan, kita kasih tahu baik-baik, tidak marah-marah. Tapi ternyata dia tidak terima, dan dia justru balik marah kepada saya. Dan akhirnya berdampak begini, sampai 2 minggu dia tidak mau bicara. Dia tidak mau bicara dengan saya. Tetapi saya tidak menaruh dendam kepada dia, saya tidak menyimpan amarah kepada dia. Hari ini saya tegur, dia tidak menyahut. Besok saya tegur, dia tidak menyahut. Lusa saya tanya sesuatu, tidak menjawab. Seperti itu. Kurang lebih 2 minggu situasi itu terjadi, dan saya berusaha untuk sabar. Dan sampai saya menunggu dia harus bicara dengan saya. 2 minggu Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau 1-2 kali tanya orang tidak jawab, lewat. Toh? Tetapi ini 2 minggu, tiap hari kita mesti tanya, tiap hari kita mesti sapa, dan orang itu tidak menjawab. Apa itu? Itu kalau kita bicara begini Bapak Ibu Saudara, itu di titik yang memang direndahkan, di titik memang tidak dihargai sama sekali, di titik memang tidak dihormati sama sekali, dianggap tidak ada apa-apanya. Tetapi apakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Dan orang yang sama ketika dia ada di situ, karena saya ada andil di sana untuk menolong dia, membantu dia. Tetapi kemudian dia seperti itu, kemudian berikutnya lagi, tiba-tiba dia sudah tidak ada, dan dia datang minta tolong lagi. Jadi apa yang dialami oleh Raja Daud pasti dialami oleh kita semua. Daud yang pernah menolong Saul dan dimusuhi oleh Saul, kita pasti akan mengalami dikecewakan oleh orang-orang yang pernah kita tolong. Kasihan, taso bantu pa dia, kurang apa tak mau kasih pa dia. Doi taso kasih, sembako taso kasih, tenaga taso kasih. Tapi apa yang dia buat, apa yang dia balas pada kita, itu sesuatu yang tidak baik. Mungkin kita di dalam kamar menangis kepada Tuhan, bukan main di orang ini, bukan main Tuhan DP kelakuan, bukan main. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata menjadi anak-anak Allah itu syaratnya mahal. Menjadi anak-anak Allah, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Untuk menerima upah yang besar di sorga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti mau baca di Lukas pasal 6 itu, baca dari temanya itu tentang kasihilah musuhmu, baca terus. Wah, itu banyak sekali. Dan itu Bapak Ibu Saudara mengajarkan saya dan saudara ini, hari-hari ini membutuhkan kasih yang besar. Karena masalah demi masalah yang ada di lingkungan kita lebih besar dan lebih jahat. Jadi kalau kasih kita cuma kecil, kita pasti terseret oleh dunia, dan kita akan melakukan yang namanya, kalau dia jahat ke kita, kita juga jahat ke dia.
Masih ada sukacita? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Jadi hari ini mengingatkan kita firman ini. Firman ini kayaknya baru saya khotbah di tempat ini. Dan saya percaya di tempat ini Tuhan tahu ada orang-orang yang lagi membutuhkan firman ini. Amin. Mungkin di sini ada orang-orang yang lagi sakit hati karena dikecewakan oleh orang-orang yang pernah ditolong. Inilah firman-Nya. Ya kan? Berbuat baik tidak enak, tidak mudah, tetapi upahnya besar di surga. Amin. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya kita semua diberkati